Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di podcast Angkat Koper, obrolan singkat tentang koperasi bersama dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang koperasi. Boleh kita beri semangat yang luar biasa dulu dong. Oke, dan seperti biasa di podcast Angkat Koper ini sudah kedatangan 3 bintang tamu, narasumber tamu terbaik yang tentunya akan kita ajak ngobrol seputar tema yang sudah kita persiapkan khusus untuk para pemirsa ya. Dan hari ini di podcast Angkat Koper kita akan membahas terkait dengan peluang ekspor produk olahan kayu Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Yudi Yusuf selaku Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Yudi. Halo Mbak Anggun. Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah. Waduh, ini kegiatannya ngapain nih Pak Yudi selain ngantor ya kan? Ya pada kesempatan ini ya kita hadir untuk podcast. Waduh, meluangkan waktu untuk Ya, bisa menyapa semuanya ya. semuanya. Untuk ngobrol di podcast Angkat Koper. Siap. Baik, terima kasih Pak Yudi Yusuf. Dan selanjutnya sudah tidak asing lagi, pasti sudah tahu nih semuanya kan, yaitu Bapak Aslam Ridlo selaku anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Aslam, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak Anggun. Ini sepertinya jadwal udah mulai padat ya Pak ya, akhir tahun ya. Ya angkat-angkat koper lah. Sama dengan podcast hari ini, angkat-angkat koper kemana-mana ya. Tapi semangat sekali untuk Pak Aslam sudah hadir, terima kasih banyak. Dan terakhir hari ini sudah kedatangan tamu juga yaitu Bapak Suroso selaku Bendahara Koperasi Industri Kerajinan Sumber Rejeki. Pak Suroso sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Aduh, kegiatannya ngapain nih teman-teman Koperasi Sumber Rejeki ini? Ya penggerak UMKM dong. Waduh, semangat ya untuk terus menggerakkan UMKM ya. Insyaallah. Mantap sekali. Terima kasih Pak Yudi, Pak Aslam Ridlo, Pak Suroso. Dan hari ini kalau boleh saya ulangi, kita akan berbicara terkait dengan peluang ekspor produk olahan kayu Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum saya ke Pak Yudi, Ya. tadi kan sebelum kita ketemu nih Pak buat podcast hari ini, saya tuh sempat baca-baca. Ternyata ini ada kabar yang menggembirakan ya, walaupun di situasi pandemi kegiatan ekspor di Yogyakarta ini cenderung naik loh. Ya kan, luar biasa. Dan terakhir ini pada bulan Agustus 2021 ini sudah mencapai 44,9 juta USD untuk kinerjanya. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong. Ini berarti semangat sekali nih untuk rekan-rekan eksportir di Yogyakarta ya kan. Nah, pastinya dengan adanya kinerja yang baik ini kan pastinya ada program-program yang mendukung. Nah, boleh diceritakan Pak terkait dengan program unggulan dari Dinkop dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta ini apa saja? Silakan Pak. Baik Mbak Anggun, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyatakan atau mengatakan saya bangga atau kita bangga dengan bangsa Indonesia ini, di mana negara Indonesia ini cukup kaya akan SDA-nya. Oke. Jadi salah satunya itu di dalam sumber daya alam kita, Indonesia itu sangat potensial menghasilkan banyak jenis-jenis hasil hutan, salah satunya itu kayu. Kan seperti itu. Namun demikian, kayu itu tidak akan mempunyai nilai berarti kalau memang kita tidak memiliki inovasi kreativitas, untuk pengolahan kayu tersebut sehingga memiliki nilai tambah atau nilai jual yang benar-benar signifikan. Kemudian yang selanjutnya juga kami di sini juga memiliki beberapa koperasi Kopinkra, koperasi perajin atau kerajinan khususnya. Nah itu memang di dalam pengusahaan kesehariannya mereka itu memproduksi barang olahan berupa kayu, baik berupa kerajinan yang berbentuk souvenir, cenderamata, mungkin sampai furnitur, termasuk peralatan rumah tangga yang sifatnya barang-barang fungsional. Dan ini memang kita harus lakukan dan kita harus memiliki inovasi sampai ke sana kalau kita memang ingin produk-produk kita itu dikenal oleh mancanegara atau peluang ekspor itu kita harus bisa menangkap. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pasar luar? Pertama, ya kalau boleh dikatakan sebagai contoh saja itu produk-produk alas kaki dari kayu tentunya yang mempunyai nilai etnik dengan dikerjakan melalui tangan bahkan dilukis kan seperti itu dan menunjukkan bahwasanya itu adalah Indonesia banget. Oke. Nah, kemudian juga furnitur, termasuk barang-barang fungsional lainnya, perabotan rumah tangga, piring yang berasal dari kayu dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang lain, Mbak. Namun demikian, kita juga harus menyadari
Kalau untuk ekspor itu tidak hanya berupa barang-barang seperti itu aja. Tentunya kita harus juga bisa memiliki syarat-syarat yang diinginkan oleh pasar. Yang pertama, kalau boleh kami sebutkan, ya mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus sudah berinovasi. Produk tersebut harus memiliki atau terstandar kualitas. Dan kita ketahui juga bahwasanya produk-produk kita itu ramah lingkungan. Kalau boleh dikatakan ya macam eco-labeling lah, sudah memiliki itu. Juga kita juga percaya juga hasil-hasil hutan atau kayu kita sudah memiliki SVLK, surat verifikasi legalitas kayu. Nah, inilah salah satu persyaratan-persyaratan sebenarnya yang ingin digaransikan untuk produk-produk ekspor kita. Kemudian juga kita harus bisa memahami atau memenuhi permintaan pasar. Ya, jadi harus ada ketersediaan barang. Supaya kita harus seimbang ya, Pak. Betul, Mbak. Kita harus punya inovasi dan kreativitas dalam terus mengembangkan produk-produk kita sesuai apa yang diinginkan oleh pasar. Harus mampu memenuhinya. Selain itu juga terstandar tertentu. Di luar itu juga kita harus menjaga kontinuitasnya. Jangan sampai barang-barang tersebut begitu dibutuhkan ternyata kita tidak mampu memenuhinya. Ini juga menjadi suatu hambatan jika terjadi seperti itu. Dan kita juga sangat tahu sekarang ekonomi digital. Ini sangat perlu. Jadi dalam memasarkan suatu produk, produk kerajinan berbentuk baik itu kerajinan rumah tangga, barang fungsional dan sebagainya itu, kita juga sudah harus memasarkannya melalui online. Baik. Nah, di satu sisi, digital marketing berarti ya Pak ya? Betul Mbak. Jadi harus general marketing itu memang harus sangat-sangat kita perhatikan. Baik, jadi kalau boleh saya lengkapi tadi ya Pak ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Yudi ini terkait dengan kerajinan ataupun juga potensi begitu ya, peluang ekspor produk olahan kayu di DIY ini sebenarnya peluangnya sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan SDM dari ataupun masyarakat di Yogyakarta ini yang kreatif ya. Jadi semakin menambah nilainya. Baik, terima kasih, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan kali ini boleh saya ke Bapak Suroso sebelum saya ke Pak Aslam ya. Pak Suroso, kali ini Pak Suroso ini adalah Bendahara Koperasi Industri Kerajinan Sumber Rejeki. Nah, sebenarnya untuk Koperasi Industri Kerajinan Sumber Rejeki ini seperti apa? Boleh diceritakan apa kegiatannya, sampai dengan saat ini anggotanya sudah berapa begitu? Silakan Pak Suroso, monggo. Ya, terima kasih Mbak Anggun sebelumnya yang kami hormati Pak Anggota Dewan dan juga dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami dari Kopinkra Industri Kerajinan Topeng yang bergerak mulai dari tahun 99 kita berdiri dan berorientasi pada industri kerajinan. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita sudah beranggotakan 147 untuk anggota tetap. Tetapi karena basis kita adalah kerajinan, maka kita membawahi sekitar 400 sampai 600 pengrajin. Yang data terakhir sebenarnya kita ada 800. Tapi karena pandemi kita maklum ada beberapa yang perubahan perubahan masalah pengrajin dan sebagainya. Baik. Kaitan dengan Kopinkra Industri Kerajinan Kayu di Sumber Rejeki, kita memang orientasinya pada industri kerajinan, sehingga sesuai ADART kita memang tidak murni simpan pinjam sebagai kesiapan modal kerja bagi pengrajin. Tetapi kita juga menyiapkan beberapa bahan yang digunakan oleh para pengrajin, termasuk kita memberikan fasilitas kepada anggota bagaimana marketing produk, apalagi posisi pada kesempatan kali ini dengan pandemi ini tentunya memang salah satu bagaimana Kopinkra ini menjadikan solusi bagi para UKM. Itu Mbak, jadi Kopinkra ini kalau bisa memang harus mesejahterakan masyarakat, mesejahterakan pengrajin, utamanya kita tetap mempertahankan bagaimana inovasinya, kreativitasnya bagi pengrajin, dan juga bagaimana cara pemasaran, marketing untuk tetap bertahan.
Baik, jadi untuk Kopinkra sendiri ini sudah berdiri dari tahun 1999 Betul, gitu iya, ya Pak Pak. ya. Dan sampai dengan sekarang ini data terbaru sudah ada 147 untuk anggota tetapnya Iya, begitu. iya. Walaupun ya memang terjadi perubahan ya dengan adanya Betul. pandemi saat ini Iya. dan setuju sekali dengan komitmen dari Kopinkra sendiri ya. Ini untuk masalah marketing ini atau pemasaran ini kan juga menjadi masalah sampai dengan saat ini ya. Iya. Dan tentunya Kopinkra ini juga memberikan solusi terkait dengan masalah tersebut. Baik, kita kembali ke Pak Aslam. Nah, Pak, terkait dengan kegiatan ekspor di Yogyakarta terlebih untuk produk olahan kayu ini kan ternyata potensinya sangat luar biasa. Nah, kalau dari Pak Aslam sendiri bagaimana nih pendapatnya? Bahwa tadi di pengantar saya sudah menyebutkan ternyata di tengah kondisi pandemi ini kegiatan ekspor kita cukup baik begitu. Monggo silakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Dari DPRD sejak dari pagi sudah kita persiapkan kalau teman-teman di pengrajin ini kan nyiapke produknya, menginovasi dan sebagainya. Nah, tentu gerak dari teman-teman koperasi, pelaku usaha koperasi ini harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai fasilitator. Oke. Nah, dalam rangka matic gitu. Jadi teman-teman UMKM, teman-teman pengrajin itu melakukan banter, Pemda juga agak keponal-ponal pemerintahan daerah dalam rangka Keponal-ponal, fasilitasi iya, itu gitu. Jangan sampai pemerintah daerah nanti keponal-ponal kelangan ninggok dengan melayuni teman-teman pelaku UMKM. Koperasi sebagai sebuah wadah berusaha bagi teman-teman pengrajin. Tahun 2016 Komisi B sudah menginisiasi perda tentang pemberdayaan dan perlindungan industri kerajinan, IKM, koperasi dan UMKM. Kenapa? Yaitu tadi kita membuat kebijakan berupa regulasi yang bisa dijadikan guidance bagi siapa, bagi OPD-OPD di lingkup pemerintah daerah. Karena memfasilitasi, mendampingi teman-teman pelaku usaha, bisnis, pengrajin yang terwadai di dalam koperasi itu tidak bisa hanya dipasrahkan oleh teman-teman Diskop. Iya. Karena kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pengrajin ini banyak lintas sektoral ya Pak ya. Lintas sektoral, sehingga ini harus ada regulasi yang memayungi ben ada automatically obah gitu. Ada yang mengkonsolidasikan Dinas Koperasi UMKM ngopo gitu. Dinas Perindustrian Perdagangan ngapain, kemudian dinas yang lain Bapeda ngapain. Sehingga sejak dari 2016 kita sudah menginisiasi menyusun naskah akademik, membuat draft raperda, dan tahun 2017 sudah kita tetapkan perda itu. Perda Pemberdayaan, Pengembangan, Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi UMKM. Menjadi perda nomor 9 tahun 2017. Nah, di dalam perda itu kita atur ruang lingkupnya yang terkait dengan jenis-jenis usaha, kemudian yang kedua pemberdayaannya seperti apa, perlindungannya juga seperti apa, kemudian peran serta masyarakatnya seperti apa, pembinaannya seperti apa itu kita susun dan kita diskusikan bersama-sama. Penyusunan naskah akademik maupun penyusunan perdanya itu kepada seluruh stakeholder lintas sektor tadi itu. Harapannya apa? Harapannya pemerintah daerah bersama dengan DPRD bisa matic dengan kegiatan percepatan yang dilakukan oleh teman-teman pelaku industri kerajinan. Sehingga kalau tadi disampaikan di Mukodimah Mbak Anggun, angka ekspor kita itu stabil bahkan naik. Ini saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah teman-teman bisa, ini bukti bahwa teman-teman pengrajin pengusaha di Jogja ini punya inovasi. Betul, adaptasinya cepat ya Pak ya berarti. Punya inovasi, kemudian mungkin Mbak Anggun ini karena juga dijiwai dengan budaya Jogja. Iya. Ternyata saya nggak tahu ya teman-teman di mungkin juga karena keuletan itu terbangun dari budaya Jogja, sehingga teman-teman pengusaha di Jogja ini cepat bisa menyesuaikan gitu. Ono
bencana, ono pandemi Iya. apapun itu bisa cepat menyesuaikan, Iya. membuat inovasi-inovasi baru. Nah ini tentu menjadi tantangan bagi kami di DPRD dan teman-teman di Diskop untuk bisa lebih maksimal di dalam memfasilitasi, mendampingi, melakukan pembinaan terhadap teman-teman pengusaha yang bergabung dalam wadah koperasi. Oke. Karena bagi kami DPRD, koperasi ini sesuatu yang diidealkan, yang diidolakan, akan tetapi dalam pasar bisnis ini kayaknya yang dianaktirikan gitu loh Mas. Ini gimana nih Pak maksudnya dianaktirikan, diidolakan tapi juga dianaktirikan. Nah ini Mohon gimana nih? dukungannya nih Pak. Ini seperti apa ini Pak? Maksudnya bagaimana nih Pak? Gini, jadi orang kan banyak yang berarti koperasi itu sokone ekonomi. Betul, gitu. soko guru Soko perekonomian. guru perekonomian di Indonesia. Tapi coba lihat Mbak Anggun di tataran bisnis konvensional ini. Teman-teman yang berbasis koperasi ini persaingan di pasar bisnisnya regulasi-regulasi yang terkait dengan bisnis koperasi itu juga tidak sekuat dengan badan-badan usaha yang lain. gitu. Iya. Misalnya kita ini ya mungkin bagian dari pemerintah memberikan keluasaan pada koperasi. Akan tetapi misalnya fasilitasi dari pemerintah kaitan dengan perkuatan modal. Oke. Kaitan dengan fasilitasi yang lain. Relaksasi dan sebagainya. Baik. Itu lebih meskipun nek coro awune iku luwih tuwa. Tapi perlakuannya ini kayak enggak sepadan dengan awune sing tuwa itu koperasi. Oke, baik. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berbangga hati teman-teman pengusaha di masa pandemi ini angka ekspor kita relatif stabil. Stabil, cukup baik begitu ya Pak ya. Oke, ini menarik ya tadi statement yang menuju ke akhir tadi. Ini sebenarnya awunya paling tua gitu kalau dari Pak Aslam ya. Tapi ini perlakuannya masih agak sedikit berbeda begitu. Oke, nah kita kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi tadi untuk awalan ini sangat luar biasa ya. Statement dari Pak Yudi juga bahwa untuk di Indonesia ini sumber daya alamnya ini luar biasa ditambah dengan SDM masyarakat Yogyakarta ini jadi semakin klop begitu melengkapi Betul, begitu. Pak. Nah tadi belum disinggung terkait dengan program. Nah ini silakan Pak Monggo, saya penasaran sekali dengan program-program unggulan dari Dinkop ini seperti apa. Monggo silakan Pak. Terima kasih Mbak Anggun. Jadi salah satu program unggulan kita, terutama masalah pemasaran produk ya Mbak ya. Kita itu memiliki sebenarnya website atau aplikasi yang namanya Sibakul. Oke. Nah, itu salah satu program-program kita yang bisa mewadahi sesuai dengan Sibakul, sistem informasi berusaha bagi pelaku usaha dan koperasi atau koperasi dan UKM adalah Sibakul lah wadahnya. Jadi monggo lah. Jadi teman-teman koperasi, teman-teman yang bergabung di dalam perajin, komunitas, kita harapkan mereka bisa memanfaatkan aplikasi kita Sibakul. Karena Sibakul ini di dalamnya itu ada market hub. Yang intinya itu ada rumah-rumah yang untuk bisa memasarkan produk-produk para perajin, pelaku usaha koperasi dan UKM kita itu di dalamnya. Untuk memajang atau memasarkan hasil-hasil produknya, inovasinya, kreativitasnya agar bisa terpasarkan terutama di era masa pandemi di mana kita sudah berjalan hampir 2 tahun ini kita tidak bisa melakukan kontak langsung dan kita juga mendengar bukan keluhan tapi kita juga mendengar kita percaya UKM koperasi kita tetap survive seperti tadi disampaikan. Keluhan artinya kita pelaku usaha itu kehilangan akses terhadap konsumennya. Oke. Nah, jadi mengapa demikian ya? Karena memang kita nggak bisa melakukan atau berkumpul dengan banyak orang. Akses langsung pun tidak memungkinkan. Iya. Jadi salah satu dengan adanya kehadiran Sibakul ini yang by proses terus Mbak akan dikembangkan itu adalah bisa berkomunikasi atau melakukan pemasaran melalui market hub yang ada di Sibakul. Selain itu juga bagi koperasi dan pelaku usaha yang telah mendaftarkan atau tercatat atau masuk di dalam Sibakul, Iya.
Mungkin juga dia dalam memasarkan produknya. Sekarang ini kan eranya itu kita sudah online, termasuk ojol, ojek online. Jadi bisa mengakses juga. Di dalamnya itu ada free ongkir, yang juga dibiayai oleh pemerintah ya tentunya. Dari beliau-beliau inilah yang mendukung kita kan, dari para bapak-bapak kita anggota dewan. Itulah kira-kira salah satu program unggulan kita di situ Pak. Di luar pengembangan SDM yang terus kita lakukan, pendampingan maupun pelatihan-pelatihan serupa untuk misalnya diklat dasar pendidikan perkomputerisasi. Mengapa itu perlu? Ya karena biar bagaimanapun terus terang kita di koperasi ini kan tidak umumnya milenial. Bahkan kalau kita boleh sebut di dalamnya juga banyak yang senior aja Pak Aslam ya. Nah, jadi yang senior-senior ini katakanlah seperti kami kan gitu. Ya nggak kayak yang milenial. Begitu melek IT. Kita ini kan gaptek Mbak. Jadi salah satunya itulah fasilitas-fasilitas seperti itu yang bisa dimanfaatkan dan memang ajang-ajang pemasaran bisa dipermudah melalui Sibakul, ada market hub, bisa mengakses ongkos kirim dan lain ongkir tadi kan gitu. Dan sekarang ini juga kalau dulu memang itu masih sebatas 30 kilo yang bisa dilayani. Tapi dengan by proses waktu berjalan akan bertambah ya Pak untuk jaraknya ya. Sekarang kabupaten kota bahkan luar provinsi mungkin juga akan ekspor. Ini nih pengembangannya arahnya ke sana Mbak. Tapi yang penting marilah kita koperasi, pelaku usaha, UKM daftarkanlah ke dalam Sibakul. Karena memang selain memang memanfaatkan di era pandemi ini untuk pemasaran, Sibakul ini juga memang pusat basis data. Data koperasi dan UKM. Nah itu kira-kira Mbak. Jadi salah satu program unggulan kita itu salah satunya itulah yang sekarang lagi terus dikembangkan. Terus digodok, dikembangkan ya Pak ya. Betul. Baik, dan semoga dengan adanya Sibakul ini juga lebih mengangkat rekan-rekan UMKM kita ya Pak ya. Jadi untuk masyarakat ini juga lebih mudah untuk dapat menemukan produk-produk UMKM khususnya untuk yang ada di Yogyakarta begitu. Dan apalagi ditambah dengan fasilitas free ongkir. Kan lumayan ya Pak hari gini loh free ongkir ya kan, ini luar biasa. Kita kembali ke Pak Suroso. Pak Suroso tadi kalau tidak salah Pak Suroso ini mengatakan bahwa untuk Koperasi Industri Kerajinan Sumber Rejeki ini kan juga menyediakan bahan ya begitu ya Pak ya. Nah, untuk sampai dengan saat ini ketersediaan bahan ini bagaimana Pak? Apakah memang sudah mencukupi atau seperti apa sejauh ini? Ya, tentunya kita sebagai koperasi industri kerajinan tidak hanya sekedar memproduksi saja, akan tetapi kita juga bagaimana 5-10 tahun ke depan bahan kita baik kayu dan lain sebagainya, termasuk bahan pembantu itu kita perhatikan. Tapi intinya ketika dari program yang diluncurkan oleh pemerintah maupun juga dorongan dari Dewan termasuk tuntutan inovasi, sebelum kita berbicara kepada marketing dan juga penyiapan bahan, tentunya kita harus bagaimana menginovasi kualitas produk. Itu pun tentunya kita menyiapkan SDM-nya. Ya, SDM itu tentunya kita tidak bisa mandiri, tapi kita bekerja sama dengan stakeholder, baik itu pemerintah dan juga dari lembaga-lembaga misalkan Badan Diklat Indonesia dan juga CSR dan sebagainya, kita gandeng bagaimana UKM ini tetap dalam kondisi seperti ini, tetap inovasi dalam kualitasnya. Selain itu, setelah kita inovasi kualitas produk, bagaimana kita menyiapkan inovasi dari produk itu untuk bisa kita jual dan itu layak untuk di pasar, sehingga bagaimana kita menyiapkan produk-produk itu secara maksimal dan tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang tentunya berkreativitas, sehingga ketika kita ada luncuran program marketing dan sebagainya, termasuk bagian Pak Dewan dari inovasi marketing kita, karena ketika produk-produk yang dulu itu produk dekoratif itu masih layak kita tawarkan, tapi sekarang ini kan mungkin agak menurun, sehingga bagaimana kita berorientasi pada produk yang fungsional, produk rumah tangga, bahkan ada pengrajin anggota kita yang 1 bulan itu bisa puluhan ribu Pak, memproduksi itu, sehingga tentunya kita koperasi harus juga berinovasi bagaimana marketing itu. Kita tidak hanya berpangku tangan pada marketing offline. Dulu kemungkinan hanya kita berpangku tangan pada
toko, outlet, bandara, gerai-gerai, pusat oleh-oleh dan sebagainya. Akan tetapi dengan digital marketing yang ada, tentunya kita juga harus masuk ke sana UKM, apalagi untuk meraih di bangsa ekspor. Makanya kita melalui pasar online, baik itu website, Instagram dan lain sebagainya. Bahkan UKM itu juga sudah mulai merambah digital ad, Pak. Instagram ad, Facebook ad, sehingga walaupun prabayar pun kita UKM tetap Mbak. Tetap nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kita harus melakukan itu karena sebuah inovasi. Bagaimana kita tetap bertahan sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Dewan bahwa UKM Jogja itu memang dari kreativitas, pengalaman dari pasca gempa ya Pak. Ya kita cepat dalam tetap menyesuaikan. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, tentunya kreativitas, inovasi dan juga dorongan dari pemerintah, dorongan dari stakeholder yang ada, itu kita upayakan memaksimalkan untuk tetap produktivitas kita memenuhi standar customer yang diinginkan. Itu Mbak Anggun. Oke, ini keren ya. Ternyata di tengah kondisi pandemi ini tidak menyurutkan semangat mereka, inovasi mereka begitu, dan tergolong cepat ya adaptasinya. Dan harus itu. Iya, betul sekali. Ini malah membuat kita jadi semakin tough ya Pak, ya kuat gitu kan untuk menghadapi segala kondisi yang seperti pandemi ini. Kita tidak pernah tahu tiba-tiba mabuk tunduk ya Pak ya, akan datang begitu. Oke, kita ke Pak Aslam terkait dengan dukungan Pak. Ini kan rekan-rekan ataupun teman-teman pengrajin ataupun juga eksportir di Yogyakarta kan semangatnya luar biasa. Dan juga mereka mempunyai sebuah dedikasi yang tinggi ya untuk menggerakkan perekonomian juga nih Pak begitu. Nah, dukungan yang diberikan ini bagaimana Pak? Mungkin terkait dengan program pendampingan dan lain sebagainya. Sebelum saya sampaikan supporting program pendampingan dari Komisi B, Mbak Anggun, saya mau sampaikan tentang populasi jumlah koperasi yang ada di Yogyakarta ini dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir ini data yang kita baca dari teman-teman dinas teman-teman dinas koperasi UMKM, dari sisi jumlah koperasi ternyata ada penurunan. Ada penurunan. Dampak dari pandemi ini ternyata juga ada juga. Kalau dari tahun 2017 kita punya koperasi se-DIY itu ada 2.380 koperasi se-daerah Yogyakarta. Di tahun 2021 itu turun menjadi tinggal 1.978 koperasi, sehingga lumayan ya Pak penurunannya ya. Ada koperasi sing seren ilang mbah piye sejumlah 402 itu. Iya, cukup banyak. Ini ternyata pandemi juga berdampak. Iya. Sehingga memang harus ada formula kegiatan yang dari kami dan teman-teman koperasi juga, kalau dari teman-teman pengusaha ini punya fleksibilitas menghadapi bencana, maka tuntutan kami dan teman-teman dinas koperasi UMKM juga harus teman-teman pengrajin iso cepat menyesuaikan dengan bencana, maka teman-teman dinas koperasi UMKM dan Komisi B juga harus bisa cepat menyesuaikan. Dulu Mbak Anggun, sebelum tahun 2017 kita ini rutin memberikan support dana bergulir kepada koperasi di daerah istimewa Yogyakarta, kisarannya antara 50 juta sampai dengan 200 juta. Itu dana itu rutin ya Pak ya? Rutin, setiap tahun ada dengan bunga yang sangat rendah dan syarat yang sangat-sangat ringan. Akan tetapi pada tahun kira-kira tahun 2016-17 itu kita minta teman-teman dinas koperasi UMKM untuk mengevaluasi janjane skema dana bergulir yang kita fasilitasikan kepada teman-teman koperasi ini ndadekke apik apa malah ndadekke bubrah gitu. Kan belum tentu Mbak Anggun, dibantu itu menjadi lebih baik. Betul, gitu. Ada dua kemungkinan ada ya Pak ya? Ada dua kemungkinan ya, kalau ada yang dibantu itu malah menjadi tidak baik gitu kan. Ada, ya. Jadi kalau saya ibaratkan begini guyonane, ada anak ayam itu sama induknya berkokok itu rukun, do ceker-ceker, bareng-bareng gitu. Cari ini ya Pak ya, mandiri. Dipiuri jagung ngaruh beras itu, wah mau do rebutan gitu. Mau ada rebutan bentrok ya. Nah kita kepengen ngecek sejauh mana bantuan skema bergulir yang kita berikan kepada
teman-teman koperasi melalui Dinas Koperasi UMKM itu. Ternyata hasil monefnya itu tingkat NPL-nya ternyata tinggi. Oke, sebenarnya. Sehingga tingkat kemacetannya tinggi. Maka kemudian pada tahun 2018 kalau nggak salah itu kita lakukan moratorium untuk mandekse skema dana bergulir itu. Baik. Kemudian diganti teman-teman Dinas Koperasi UMKM tolong kegiatannya diganti dari pemberian pemberian dana bergulir, kemudian diganti kegiatannya monef. Nah, dari monef pembinaan secara intensif gitu. Nah, itu yang salah satu yang kita berikan fasilitasnya itu. Selama rutin setiap tahun dulu kita memberikan dana bergulir dengan bunga rendah. Dan alhamdulillah hasil monefnya cukup positif dari pembinaan itu. Kita berikan fasilitas monef itu untuk penataan. Penataan kemudian kita fasilitasi dengan sekarang bikin klasifikasi koperasi. Bukan jenis, kalau jenis kan memang sudah ada ya, jenis simpan pinjam, konsumen. Kalau ini klasifikasi ada, begitu ya Pak ya? Klasifikasi, ada kelas koperasi tingkat rong sehat, piye carane men sehat. Kemudian ada kelas koperasi menengah sing wis sehat ning sentik-sentik. Ini setengah-setengah ini ya. Ungkris-ungkrisen gitu lah. Sehat ning ungkris-ungkrisen. Piye carane dia survival menjadi. Betul. Hidup segan mati tak mau. Iya itu, jadi setengah-setengah ya Pak ya. Nek hidup ning ungkris-ungkrisen gitu. Kemudian ada koperasi yang kelas tinggi. Ya kelas bisnis kayak punya beliau ini. Nah, tentu biar apa? Biar treatmentnya kan harus berbeda gitu. Jangan sampai treatmentnya digebyah-uyah. Iya, disamakan semua. Disamakan. Nah, kita memberikan supporting program, kegiatan dan anggaran budgetnya kepada teman-teman untuk melakukan pembinaan itu dengan skema dibagi kelas itu. Biar treatmentnya beda-beda. Gitu. Iya. Melakukan pembinaan terhadap sing meh sentik-sentik kayak apa. Kemudian sing wis menengah wis agak bagus, lumayan segar gitu, tapi masih apa. gering-geringan ya. Gitu. Itu beda lagi. Ya, beda lagi. Itu beberapa kegiatan yang kita berikan supporting untuk teman-teman Dinas Koperasi UMKM. Kemudian dalam rangka memasifkan koperasi biar koperasi ini menjadi alternatif bagi teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha. Kita support juga kegiatan sosialisasi perkoperasian. Setiap tahun kita adakan kegiatan sosialisasi perkoperasian untuk memberikan edukasi, literasi, perkuatan literasi pada masyarakat bahwa ngelola keuangan ekonomi dengan model koperasi ini janjane yang terbaik. Karena di dalamnya itu ada demokrasi yang terbangun. Semangat gotong royongnya Semangat gotong royongnya ada itu. Dan itu cocok banget untuk Yogyakarta. Ada sesanti-sesanti yang ada di Jogja ini kan bagus-bagus. Ngono yo ngono nang aja ngono. Teman-teman pengusaha pengrajin ini kan yo pandemi iki yo pandemi, bencana yo bencana napa yo turu terus gitu kan. Yo ngono nang aja ngono, ayo bangkit meneh. Ayo bangkit lagi. Ini kan sesanti-sesanti seperti itu bisa penyemangat Pak. Penyemangat. Iya, betul. Dan itu bagian dari jiwa filosofinya koperasi. Baik. Pak Aslam, sebelum kita lanjutkan lagi, saya pengen ke Pak Yudi. Ini Pak Yudi ini kan pastinya juga sering nih ngobrol bersama dengan teman-teman koperasi ya kan. Bahkan mungkin dengan Pak Suroso ini juga ya kan. Nah, ini kolaborasi ataupun juga komunikasi agar rekan-rekan dari koperasi begitu ya terus bangkit. Dan tentunya untuk terlebih ya untuk seperti yang Bapak Suroso ini seperti apa begitu? Baik Mbak Anggun, jadi kami Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi pembina, khususnya itu pembinaan koperasi dan pelaku usaha UMKM, selalu terus menerus tidak putus-putusnya melakukan koordinasi dengan koperasi maupun pelaku usaha UMKM. Terutama kita selalu mendorong bagaimana pengembangan SDM pelaku usaha ini supaya terus tetap survive. Artinya di dalam era pandemi ini jangan sampai kita merasa itu menjadi suatu bencana, tetapi itu kita
lakukan, kita pahamkan kalau itu adalah tantangan, kan seperti itu. Jadi mari yang namanya tantangan itu kita minimalisir sekecil mungkin, bahkan kita harus tetap survive. Itulah intinya. Selain kita lakukan dengan pendampingan ataupun pelatihan-pelatihan, kami juga selalu berkoordinasi dengan para pelaku usaha maupun koperasi kita itu agar cobalah bergabung. Para pelaku-pelaku usaha ini, para perajin-perajin ini yang belum berkoperasi, cobalah bergabung, berhimpun menjadi satu ke dalam koperasi. Karena kita percaya koperasi itu kan juga merupakan payung. Jadi kalau memang kita menyadari kita perlu memiliki wadah yang berlembaga badan hukum. Sekarang kan pemerintah sudah sangat jelas. Apapun yang akan dilakukan pemerintah, harapannya itu adalah melalui lembaga. Ya. Kira-kira kan Sepanjang seperti itu. tangannya dari pemerintah. Ya. Makanya lembaga koperasi ini kita harapkan dapat mewadahi para pelaku usaha kita untuk berhimpun menjadi satu di dalam koperasi. Sehingga ya koperasi tadi kita mesti ingat ibarat sapu lidi, kalau boleh kita filosofiskan seperti itu. Nek sapu lidi 1, 2, 3 itu kita memang kurang kuat. Tapi kalau kita himpun, kita ikat kuat jadi satu, maka itu kekuatannya luar biasa. Bahkan memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Ya tadi contohnya untuk menerobos pasar ekspor. Ya, koperasi juga harus survive. Dia juga harus rajin mengikuti misalnya promosi pameran, mengikuti FGD, diskusi dengan pelaku-pelaku usaha atau industri. Demikian juga koperasi itu juga harus memang harus berusaha berinovasi terus-menerus, Mbak. Jadi produk apa yang kira-kira belum dimiliki orang lain, ya silakan dikembangkan. Bahkan kalau bisa berinovasi, kita melakukan untuk menangkap peluang pasar itu. Itulah kira-kira beberapa hal yang mungkin kami akan sampaikan. Di satu sisi, ingat koperasi kami mengulangi kembali. Kalau kita ingin menangkap pasar ekspor, standar kualitas harus dijaga. Harus dijaga. Jelas. Artinya bahkan untuk pelayanan garansi purna jual juga harus disiapkan. Kalau eco labeling kita ramah lingkungan, jelas tadi sudah kita sampaikan. Bahkan SVLK itu sudah merupakan satu poin yang ada di kita untuk bisa melakukan ekspor. Yang kedua, ketersediaan produk harus benar-benar dijaga. Terus dapat memenuhi permintaan pasar. Pasar kan macam-macam. Produk A, warna mungkin, bahannya mungkin seperti ini. Terus juga pemasaran, ingat, online sudah tidak bisa dihindari. Sekarang eranya digitalisasi, apalagi kita mengharapkan ke arahnya kepada koperasi modern. Salah satunya digitalisasi yang tidak bisa ditinggalkan. Dan ini situasi pandemi ini ternyata mau tidak mau, suka tidak suka, kita tanpa disadari ataupun disadari melakukan digitalisasi produk. Demikian untuk pelayanan-pelayanan kepada yang lain. Tidak hanya koperasi-koperasi kerajinan maupun koperasi yang lain, ya tetap harus melayani secara online. Itu mungkin salah satunya, Mbak, mungkin. Baik, itu yang memang di kesempatan yang luar biasa hari ini disampaikan ya untuk rekan-rekan UMKM ataupun juga para pelaku ekspor ini yang ada di Yogyakarta. Harus betul-betul kita harus menjaga kualitas, lalu juga kontinuitas ya Pak ya. Dan tentunya pintar menangkap peluang begitu. Nah, kita ke Pak Suroso terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi. Untuk rekan-rekan para pelaku UMKM dan juga eksportir ini kan juga diharapkan pintar untuk menangkap peluang. Kalau kita ingin memang berbicara masalah eksportir atau kegiatan ekspor begitu. Nah, ini untuk rekan-rekan dari Koperasi Industri Kerajinan Sumber Rezeki ini seperti apa Pak menangkap peluang, dan juga untuk apalagi juga ketersediaan bahan begitu ya Pak ya. Nah, ini seperti apa Pak, silakan. Ya, tentunya kita selain menjaga dalam inovasi produk, kualitas dan juga kreativitas, tentunya kita harus aktif. Bahwa dinas adalah bapak kita. Tentunya kita harus sinkron bagaimana program yang komunikasi ada. Terus ya Pak ya. Apalagi koperasi, kita dengan beberapa universitas saja dalam rangka peningkatan produktivitas SDM tenaga kerja, kita mengakses program-program di sana, baik itu LP3M-nya. Dari beberapa perusahaan BUMN kita mengakses program-program CSR-nya. Apalagi koperasi atau dinas perindustrian, perdagangan, UKM dan koperasi, itu kita harus aktif. Jadi kalau keluarga ya seperti bapak kita bagaimana regulasi terbaru, bagaimana program yang ditawarkan pada UKM, kita harus peran aktif untuk tidak hanya
Jawane ya Pak Dewan nyadong di rumah saja ya. Nyadong tuh gini ya Pak ya. Tapi kita harus benar-benar selain kemandirian kemampuan kita tentunya perlu pendampingan dari bapak-bapak selaku pemangku kebijakan sehingga pendampingan itu terus kita upayakan tentunya dalam rangka untuk kesejahteraan bagi para pengrajin. Selain kita tetap mempertahankan tadi bagaimana kualitas kita, inovasi kita, kreativitas kita. Jangan hanya kita merasa egoisme, oh ini produk saya bagus. Paling Tapi ternyata ditawarkan di luar enggak laku. Contoh sekarang, produk yang sepele sekarang itu minimalis. Cukup baterai hitam putih aja ditawarkan di sana laku. Belum lagi misalkan yang produk-produk yang lain. Dulu warna harus merah, harus kuning, harus coklat. Ngejreng gitu ya Pak ya. Padahal sekarang di sana pangsa pasarnya warna yang tidak bisa dinamakan ya Pak, abu-abu. Jadi tidak harus merah ya itu. Itu bentuk contoh-contoh bagaimana kita mengupdate pangsa pasar, pendampingan dari pemerintah dan sebagainya. Sehingga sekali lagi UKM Jogja harus tetap semangat dalam meningkatkan kualitas produk, inovasi, kreatif, tetapi juga tetap bagaimana perkembangan regulasi yang ada untuk bisa tetap memaksimalkan bagaimana produktivitas kita secara maksimal. Betul. Endingnya adalah bagaimana mensejahterakan pengrajin. Pasti. Itu operasi industri kerajinan kita. Oke, tapi jangan lupa juga ya Pak ya untuk para pelaku UMKM ataupun juga eksportir ini harus paham tentang regulasi ya. Jangan sampai fokus kepada produk tapi tidak tahu, tidak paham terkait dengan regulasi karena itu bisa dibilang sebagai patokan kita untuk kita mau ngapain nih, mau gimana nih. Yang penting barang saya laku. Jangan ya Pak ya. Padahal regulasinya bagaimana kita pengurusan merek, pengurusan izin usaha dan lain-lain harus kita maksimalkan. Oke, terkait dengan kendala Pak yang dirasakan oleh rekan-rekan begitu nih apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Tentunya dari upaya atau ikhtiar usaha kita memang dengan semangat itu banyak kendala. Tantangan. Tapi ya. Tantangan itu ketika di UKM Jogja bukan sebuah tantangan ya Pak, tapi tantangan itu sebagai penyemangat kita. Artinya sebenarnya harapan kita itu luar biasa bagaimana Kopenkra ini sebagai arahan kita nanti jasa ekspor Pak. Karena di khususnya Kopenkra ini bertempat di Gunung Kidul Pak. Jadi istilah dulu itu jauh dari ratu tapi dekat batu gitu ya. Tapi bagaimana kita balik walaupun jauh dari ratu tapi kita tetap bisa mengupayakan produktivitas tinggi. Makanya dari beberapa tahun yang lalu itu bagaimana di Gunung Kidul ini ada sebuah jasa ekspor. Insya Allah Kopenkra akan terarah ke sana Pak, sehingga kami butuh dorongan dari Bapak Dewan dan juga dari stakeholder yang ada, pemerintah untuk merintis itu walaupun tentunya dengan penyemangat luar biasa. Karena evaluasi yang kita laksanakan produktivitas tinggi Pak di Gunung Kidul. Dan ketika kita tinjau hasil produksi itu sebenarnya 80% atau 70% itu produk ekspor. Tapi karena masih melalui trading, melalui pihak ketiga kan otomatis jadi produk belum produk ekspor. Tapi sebenarnya produk yang kita hasilkan itu adalah produk-produk ekspor. Tapi karena ekspornya itu masih melalui pihak ketiga, trading dan sebagainya. Makanya kita berupaya walaupun dengan kondisi seperti ini, tetapi kita sebagai penyemangat untuk tetap pengrajin itu secara maksimal menginovasi produknya, tetap bertahan dengan kualitasnya dan juga bagaimana pangsa pasar yang ada dan tentunya kita mengetahui regulasi sehingga kita mampu untuk menjangkau secara ekspor secara mandiri. Oke, gitu, baik. Kita langsung todong ya ke Pak Samdi dulu ya Pak ya. Terkait dengan dukungan yang terakhir nih, ini rencananya ingin ini ya jangan sampai kegiatan ekspor di Yogyakarta ini melewati pihak ketiga begitu. Kalau bisa kita mandiri begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak dukungannya nantinya Pak untuk rencana ke depan nih Pak? Ya, jadi saya mencoba untuk kembali ke laptop, kembali ke fokus kita berkaitan dengan koperasi. Koperasi sebagai sebuah wadah berusaha bagi teman-teman pelaku UMKM. Memang harus kita sadari mengelola koperasi dengan pelayu yang banter itu tidak mudah. Karena harus merubah mindset anggota. Koperasi ini kan dari, oleh dan untuk anggota. Beda dengan perusahaan itu
Sing penting dari direkturnya, manajernya dirute melaku, anggota, nasabah. Ngikutin turu gitu ya, apa-apa. Pak, iya. Tapi nek koperasi tidak, koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Sehingga perlu percepatan perubahan mindset oleh seluruh anggota koperasi itu. Biar kaitan dengan percepatan teman-teman digital online dan lain-lain itu iso diinternalisasi oleh bukan hanya ketuanya koperasi toh, tapi juga anggota gitu. Biar apa? Biar antara anggota dengan pengurus ini bisa jalan banter gitu. Iya. Juga biar ada perkuatan koperasi secara umum dan bisa memantik bagi kelas-kelas koperasi yang tingkat bawah tadi itu, kemudian tingkat menengah, di ben yo kepengen karo sing ning dhuwur itu. Jadi ben ada pemacu teman-teman di tingkat bawah ini ben iso naik kelas seperti mereka. Iya. Karena perlu kita sampaikan, at least banyak kegiatan masyarakat itu yang sudah rumangsa dene koperasi. Ning ditakoni aktornya rano, Melo ya, Pak? RKT-nya orang tawono. Iya. Tapi dia bilang koperasi Pak niki lho, aku lho duwe warung, saya punya kegiatan itu iurannya ada mereka. Iurannya ada, kegiatannya ada, kumpulannya yono gitu. Tapi belum berbentuk badan hukum koperasi. Nah, oleh karena itu tadi percepatan perubahan mindset ini harus Diperlukan ya Pak ya, disegerakan. Bersama-sama gitu. Kemudian kaitan dengan pasca pandemi, jadi yang kita berharap teman-teman itu jangan terlalu lama berada di kubangan pandemi tadi. Jadi sesanti Jawa tadi ngono ya ngono ning aja ngono. Ya bener iki pandemi bencana. Ning po ya njur kowe iki mek nangis terus ora temantang-temantang. Iya Pak, gitu. betul. Sehingga ke depan nanti akan ada beberapa kegiatan yang kita sampaikan untuk bisa diakomodir di teman-teman Dinas Koperasi UMKM. Intinya adalah bagaimana teman-teman di koperasi itu tetap fokus dengan mengembangkan kegiatan bisnisnya. Iya. Jadi bagaimana teman-teman koperasi itu fokus untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Baik. Kemudian yang kedua fokus memodernisir, mendigitalisasi manajemen pengelolaan bisnisnya itu. Kemudian melakukan perubahan strategi dan pola ya. Iya. Karena pasca pandemi ini suka tidak suka ya kita sebagai pengusaha harus pinter-pinter iso nggawe pola yang pas dengan perubahan yang terjadi sebagai dampak adanya pandemi. Ini yang nanti juga akan kita sampaikan, hanya teman-teman Dinas Koperasi UMKM yang tahu bentuknya kayak apa. Oke. Tetap ya Pak, kolaborasi kuncinya ya Pak ya. Oke, untuk terakhir mungkin dari Pak Yudi boleh disampaikan closing statement-nya singkat saja, monggo Pak. Silakan. Terima kasih Mbak Anggun. Terakhir mungkin kami ingin menyampaikan, pertama, mari kita berkoperasi. Ya. Dengan berkoperasi kita mesti kuat. Oke. Dengan berkoperasi kita bisa memenuhi pasar ekspor. Kita yakin itu. Koperasi maju. Mungkin. Baik, luar biasa. Ini closing statement yang keren banget nih. Kalau dari Pak Suroso silakan mungkin boleh diberikan closing statement singkat saja, monggo. Iya, peluang pasar kita begitu lebar sehingga baik itu pasar lokal maupun luar negeri itu ya siap untuk menyiapkan produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang tentunya diterima pada bangsa pasar sekali lagi baik lokal maupun luar negeri. Waduh, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan untuk tamu kita hari ini di podcast Angkat Koper. Terima kasih untuk Pak Suroso, Pak Aslam dan juga Pak Yudi yang sudah berkenan hadir di episode kali ini. Semoga yang disampaikan ini menjadi semangat untuk rekan-rekan eksportir ataupun juga UMKM yang menyaksikan. Sehat selalu untuk bapak-bapak semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Angkat Koper atau obrolan singkat tentang koperasi. Persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang koperasi. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa untuk terus terapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda agar terhindar dari bahaya virus corona. Akhir kata saya Irin Anggun pamit undur diri.
Sampai jumpa di episode podcast Angkat Koper lainnya. Bye-bye. Untuk mendaftarkan diri di Sibakul Jogja, UMKM dapat membuka aplikasi dengan alamat sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Langkah selanjutnya adalah dengan klik daftar sekarang yang ada di kanan atas. Untuk kelancaran pengisian data, sebelumnya UMKM menyiapkan KTP. Data yang diisikan meliputi 1. Data dasar yang berisikan NIK, nama lengkap dan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor WA, alamat email, jenjang pendidikan, dan disabilitas. 2. Profil usaha. Nama usaha. Mulai menjalankan usaha, jika lupa tanggal dan bulan, bisa dengan mengisikan tanggal 1 Januari. Alamat usaha ditulis lengkap. Kemudian memilih kabupaten, kota, dan desa dari tempat usaha. Aset usaha, omset, jenis usaha, dan produktivitas. Selanjutnya, aspek untuk penentuan klaster UMKM terdiri dari 1. Aspek produksi, 2. Aspek pasar dan pemasaran, 3. Aspek digital marketing, 4. Aspek kelembagaan, 5. Aspek keuangan, 6. Aspek sumber daya manusia. Untuk keenam isian tersebut di atas, diisikan dengan cara memilih satu jawaban. Setelah selesai, akan mendapatkan skor untuk klaster UMKM dari 6 aspek tersebut di atas. Putus asa, yo ayo, ayo.